Halo guys, welcome back to Aulia Automotive Channel. Gimana nih kabarnya? Kali ini Mimin bakalan mereview Daihatsu Rocky Turbo tahun 2022. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya guys, lancar rezekinya dan dimudahkan segala sesuatunya. Amin. Iya guys, di depan ini ada Daihatsu Rocky keluaran terbaru tahun 2022. Kita lihat eksteriornya, lihat gagah dan kelihatan sporty ya guys ya. Untuk dimensinya ini sekitar 4 meter, lebarnya itu 2 meter, tingginya itu sekitaran 1,6 meter guys. Sebenarnya Daihatsu Rocky ini udah ada di Indonesia tuh sejak tahun 1988. Cuma waktu itu kita kenalnya dengan nama Daihatsu Verosa gitu guys. Nah, kita lihat oh ya, ini aku berada di depan BRI Salatiga guys. Kebetulan di sini ada pameran. Nah, tadi aku udah minta izin sama salesnya dan diperbolehkan untuk mereview unit ini. Udah lama banget sih pengen lihat-lihat spesifikasinya, fitur-fitur. Ini kan mobil yang digadang-gadang mempunyai fitur keamanan yang tinggi gitu. Oke, nanti pas kita bahas fitur keamanannya, pas kita cek kap mesinnya aja. Untuk eksterior dari depan itu paduan grillnya sama lampunya itu cukup serasi ya guys ya, apalagi itu di tengah-tengahnya ditambahi chrome. Kita lihat cara dekat untuk grillnya ini, kelihatan gagah guys. Kemudian lampunya sendiri udah halogen, udah maksud kami udah LED, ada halogennya kabut juga. Di bawahnya itu ada fog lamp. Berpindah ke belakang ya guys ya, ini ada kamera mundur, kemudian ada sensor parkir. Nah itu, yuk kita buka kapnya yang belakang. Piye suara ini? Raisa. Untuk velgnya sendiri ini ukurannya 17 in ya. Cuma kalau lihat dari komponennya, ini yang depan tuh udah cakram, tapi yang belakang itu masih menggunakan tromol ya guys. Sekarang kita masuk ke interiornya. Apa aja di dalamnya ya? Check it out. Jadi dalam interiornya itu ada cup holder di masing-masing pintu ya guys. Dan itu ada tombol keamanan yang tadi kita bilang safety fiturnya itu. Di bawah ada pedal gas sama rem. Kemudian ini ada LED 9 inci, ini ada AC, kemudian yang tengah itu hazard, bawah itu start engine-nya, itu ada komponen fitur kipas AC. Sampai AC-nya itu ada dua, yang pertama AC biasa sama yang super cool gitu ya. Kalau di bawah ini apa tuh ini tuh buat ngecas HP, port USB gitu. Sama yang sampingnya ini ada
korek api elektrik gitu guys. Ini ada space yang lumayan besar juga itu buat naruh tempat uang receh. Untuk transmisinya ini manual ya guys ya. Kemudian wah, ini chrome-nya itu terlihat bagus, serasi dan warna hitam. Yang di tengah ini ada head, bukan sih, armrest yang buat tengah sopir itu. Ini space-nya juga lumayan cukup sih kalau buat handuk atau banyak lah. Atasnya ini ada lampu baca, kemudian ini ada 3 simbol, yang salah satunya itu buat peringatan tanda sabuk pengaman kita gitu. Jadi kalau belum ditancepin gitu juga belum bakal nyala-nyala terus. Di atas kemudi ini ada di atas ini ada sun visornya ya, biar kita itu nggak silau gitu, dilengkapi dengan cermin. Ini tuh ada di kanan kiri itu juga ada, ini yang kanan, yang kirinya ini bentuknya sama. Sun visornya juga ada cerminnya juga. Tak tutup dulu. Yuk kita nyalakan yang pertama, injak kopling, kemudian kita start engine. Ini tampilan display depannya guys, itu kan ada tandanya sabuk pengaman itu kan, ini kan belum tak nyalain gitu. Untuk fiturnya lumayan lengkap ya. Kita masuk ke eksterior lampu ke pintu belakang. Space-nya itu cukup besar sih untuk orang dewasa, orang yang badannya gemuk itu jangan risau guys, di sini pasti muat. Kita lihat ini tuh kayak mobil gede, tapi ternyata itu cuma 5 seat doang. Ternyata tak kirain tuh awalnya itu bisa sampai 7, ternyata seatnya itu cuma sampai 5, cuma depan sama tengah tok, belakangnya itu full buat bagasi gitu. Ini tampilan depannya guys dari kursi belakang, cukup gagah dan sporty ya. Tuh. Wah, keren. Kita buka bagasi belakangnya, itu di sini tuh ada tombolnya itu. Ini cukup besar juga ya. Kalau buat naruh 4-5 koper nih kayaknya masih bisa sih. Kemudian ini tuh di bawah, bentar, tak lihat samping-sampingnya dulu. Di bawah tas ini tuh ada ban serepnya, kemudian ada hidroliknya, ada dongkraknya, tapi mau tak buka aku sungkan guys sama salesnya. Masa udah dikasih izin masih utak-utik bareng orang. Keren sih, bagasinya tergolong luas banget. Dikasih subwoofer sama speaker ini juga masih masuk sih, dibuat kita tambahin kayak minibar gitu. Kemudian untuk mesinnya ini kode mesin 1KR VET. Jenis mesinnya ini pakai bahan bensin ya guys, bahan bakarnya bensin, 3 silinder segaris, DOHC atau DOHC, VVIT dan turbocharger. Tenaga mesinnya 9,6,7 atau 6000 rpm. Untuk torsi mesinnya 140 Nm atau 2400 rpm sampai 4000 rpm. Untuk sistem penggeraknya ini pakai penggerak roda depan. Oh iya, untuk fitur safety-nya itu ada banyak guys. Tak
jelasin beberapa ya. Yang pertama itu ada pre-collision warning. Pre-collision warning itu peringatan ketika kita laju di kecepatan 4 km sampai 120 km, ketika depan itu ada mobil yang awalnya kencang, kemudian dia tuh mengurangi kecepatannya atau ngerem mendadak, otomatis di indikator depan kemudi itu bunyinya tit 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 gitu, ada lampu indikatornya juga nyala itu, supaya kita itu langsung refleks ngerem gitu. Tapi ketika kita nggak langsung respon, itu nanti ada fiturnya, namanya ada fitur otomatis, ada namanya pre-collision braking. Jadi ketika laju kita cepat kemudian depan ngerem mendadak, otomatis mesinnya mobil Rocky ini langsung nahan sendiri gitu guys, intinya. Selain itu yang unik itu pas ketika kita laju terus kita tuh setirnya tuh nganan, kalau nggak kiri kan biasanya kan kalau keluar dari aspal tuh kan jalannya nggak rata gitu kan. Nah itu juga nanti lampu indikatornya juga nyala gitu. Kita intinya disuruh ke jalur yang tengah gitu, ke jalur yang benar gitu guys, supaya kita itu jalannya itu biar rata gitu. Cukup unik sih ini, fitur keselamatannya gila banget, penting. Untuk penutup kapnya kelihatannya ini apa namanya, daya redamnya itu masih rendah guys, kelihatan dari bahannya ini banyak yang pelong-pelongan gitu loh. Kemudian untuk harganya, Daihatsu Rocky ini dibanderol dengan harga 15 jutaan. Itu DP-nya ya guys. Untuk OTR-nya sendiri mulai dari 205 juta sampai 270 juta. Variannya itu ada dua. Yang pertama itu 1000 cc, kemudian yang kedua 1200 cc gitu. Semuanya udah turbo. Kalau turbo itu kita tuh bisa ngerasakan ketika laju di atas 80 km RPM-nya kita. Jadi pas kita laju di atas 80 km RPM gitu, laju kita stabil, otomatis tuh ada hentakan sendiri itu dari mesinnya itu. Nah, pas hentakan mobil sendiri itu otomatis turbonya itu udah jalan guys, tapi dengan catatan pas dari 50 sampai 80 itu kecepatan kita stabil gitu, itu baru turbonya bisa jalan. Ini mau coba-coba test drive juga sungkan sama salesnya ya guys, soalnya udah dikasih izin buat review, udah terima kasih banget ini. Oke guys, segitu dulu review saya tentang Daihatsu Rocky tahun 2022. Kalau ada yang belum jelas, jangan sungkan-sungkan untuk ditanyakan di kolom komentar ya. Oke guys, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like, dan kalau video ini bermanfaat, share, dan jangan lupa subscribe.